petinggi XTC akhirnya buka suara. Sebut Vina dan Eki dibunuh anggotanya, pelaku punya tato lebah. Salah satu petinggi XTC Kabupaten Cirebon akhirnya mengakui kalau pelaku pembunuhan Vina dan Eki merupakan anggotanya. Menurut dia, pelaku pembunuhan itu memiliki ciri-ciri yang sangat jelas. Ciri-ciri itu yakni berupa tato di punggungnya yang bergambar lebah. Sementara itu, lebah sendiri merupakan ikon atau lambang dari geng motor XTC. Hal itu diungkap oleh pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci. Menurut Doci, Eki pacar Vina merupakan anggotanya yang merupakan XTC Kabupaten Cirebon 04 Sumbar. Akhirnya Doci pun mengakui kalau salah satu pelaku pembunuhan Eki adalah teman anggota gengnya sendiri. Doci pun membeberkan sosok pelaku tersebut. Rupanya pelaku yang merupakan anggota geng motor XTC adalah Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, yang sedang menjalani hukuman. Realitasnya, salah satu terpidana, anggota XTC, Rivaldi Ucil. Di sini, punggung, jelas banget tatonya lebah. Jelas Doci dikutip dari YouTube Jejak Backpacker, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Menurut Doci, dengan adanya tato itu, sudah menjelaskan bahwa Ucil merupakan anggota XTC. Maksudnya saya yang XTC aja gak sampai ditato, apalagi dia. Berarti kan jiwanya gimana? Sudah mendarah daging, iya seperti itu, katanya. Gabungan geng motor Doci juga mengungkap kalau para pelaku pembunuhan Vina merupakan gabungan dari beberapa geng motor. Meski begitu, Doci tak bisa menyebutkan detail geng motor apa saja yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Jadi yang 8 tersangka, ada bendera ini, ada dari kita, XTC, ada bendera lain juga. Saya dapat keterangan ini dari teman-teman yang sudah bebas dari lapas, ungkap Doci lagi. Menurut dia, meski berbeda geng motor, namun para terpidana ini memang sering nongkrong bareng. Cuma kalau terdakwa 7 orang emang teman satu kampung semua, teman rumahan, kata dia. Namun, Doci memastikan kalau Egi Ripra atau Apung RP bukan anggota geng motor XTC. Itu dia pakai bajunya di Hadi, saya konfirmasi ke teman-teman. Egi juga gak pernah ada foto ngumpul sama anak XTC. Saya juga tadinya hampir nuduh dia pelaku. Pas saya samperin ternyata enggak, tutur dia. Salah satu petinggi XTC Kabupaten Cirebon akhirnya mengakui kalau pelaku pembunuhan Vina dan Eki merupakan anggotanya. Menurut dia, pelaku pembunuhan itu memiliki ciri-ciri yang sangat jelas. Ciri-ciri itu yakni berupa tato di punggungnya yang bergambar lebah. Sementara itu, lebah sendiri merupakan ikon atau lambang dari geng motor XTC. Hal itu diungkap oleh pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci. Menurut Doci, Eki pacar Vina merupakan anggotanya yang merupakan XTC Kabupaten Cirebon 04 Sumbar. Akhirnya Doci pun mengakui kalau salah satu pelaku pembunuhan Eki adalah teman anggota gengnya sendiri. Doci pun membeberkan sosok pelaku tersebut. Rupanya pelaku yang merupakan anggota geng motor XTC adalah Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, yang sedang menjalani hukuman. Menurut Doci, dengan adanya tato itu, sudah menjelaskan bahwa Ucil merupakan anggota XTC. Doci juga mengungkap kalau para pelaku pembunuhan Vina merupakan gabungan dari beberapa geng motor. Meski begitu, Doci tak bisa menyebutkan detail geng motor apa saja yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menurut dia, meski berbeda geng motor, namun para terpidana ini memang sering nongkrong bareng. Namun, Doci memastikan kalau Egi Ripra atau Apung RP bukan anggota geng motor XTC. Sebelumnya, Ketua XTC Cirebon, Alfianas memastikan kalau para pelaku termasuk Ucil bukan anggota geng motor XTC. Pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci tak yakin kalau Pegi Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan Eki. Bukan tanpa sebab, Doci mengatakan kalau sosok Pegi jauh dari geng motor. Bahkan menurut dia, sosok Pegi menurut teman dekatnya tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Doci pun meragukan jika Pegi Setiawan melakukan penganiayaan bahkan pemerkosaan terhadap Vina. Karena menurut Doci,
beberapa teman dekat Peggy mengatakan kalau tersangka pembunuh Vina itu berkepribadian seperti wanita. Kalau penilaian saya pribadi, dia jauh dari geng motor, yang saya tahu dia jakmania, kata Doci dikutip dari YouTube Jejak Backpacker, Rabu, 5 Juni 2024. Rupanya Doci juga melakukan pencarian informasi terkait kasus Vina dan Eki. Sebab, Eki diketahui merupakan anggotanya di XTC Kabupaten Cirebon. Diakui Doci, sesaat setelah kejadian, anggota XTC memang tidak melakukan pergerakan sama sekali. Kalau dibilang ada keinginan serang balik sih yang pasti ada, cuma kan anak-anak tahu pelakunya siapa, kalau mau bales dendamnya gimana, soalnya udah campur geng motor, jelasnya. Doci pun meyakini kalau Peggy Setiawan yang ditangkap itu bukan pelaku utama. Teman-teman deket dia bilang, gak mungkin si Peggy, dia maaf ya orangnya kecewek-cewekan gitu, ungkap Doci lagi. Sehingga Doci pun tak yakin kalau Peggy adalah pelakunya. Misteri asal-muasal tato di tangan Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon kini terjawab. Tato Peggy memang belakangan jadi sorotan publik usai dirinya ditangkap. Peggy Setiawan ditangkap Polda Jabar karena dianggap sebagai DPO dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui sebelumnya, kasus Vina terjadi di lahan kosong belakang showroom depan SMP Negeri 11 Cirebon, Jalan Perjuangan Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Jasad Vina dan pacarnya Eki ditemukan di flyover Talun Cirebon pada 27 Agustus 2016. Peggy yang ditangkap polisi lantas mengaku tidak melakukan aksi keji tersebut. Bahkan ia mengatakan rela mati demi membenarkan perkataannya. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, juga berkukuh bahwa anaknya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Rudi mengatakan Peggy sedang berada di Bandung bersamanya pada Sabtu 27 Agustus 2016. Ia mengatakan Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan bersama Robi, Ibnu, dan Bondol di Rancambayar, Desa Rancakasiat, Kabupaten Bandung. Rudi mengatakan pada minggu harinya Peggy Setiawan pergi bersama temannya. Saat itu Peggy pergi dengan izin hendak membeli baju. Bukannya membeli baju, ternyata Peggy Setiawan justru membuat tato di tangan kanannya. Inilah curhat Peggy Setiawan didatangi dua sosok misterius di Polda. Dua sosok misterius itu mengaku pengacara. Mereka meminta Peggy menandatangani berkas dengan cara memaksa. Peggy Setiawan merasakan adanya hal yang janggal ketika dia ditahan di Mapolda Jawa Barat. Seperti diketahui bahwa Peggy Setiawan ditahan di Polda Jabar atas kasus Vina Cirebon yang menjeratnya. Peggy Setiawan ini tak luput dari perbincangan kasus Vina Cirebon karena sebagian pihak beranggapan polisi salah tangkap. Meski begitu, polisi tetap yakin bahwa Peggy Setiawan adalah buronan kasus Vina Cirebon yang sudah diburu sejak tahun 2016 silam. Meski begitu, kasus Vina Cirebon masih terus menjadi perbincangan. Sebab titik terang kasus ini belum terlihat. Di sisi lain, kejanggalan-kejanggalan justru malah yang muncul.
Seperti yang terbaru ini dialami Peggy Setiawan ketika mendekam di tahanan Polda Jabar. Hal ini baru diketahui pada Selasa, 4 Juni 2024, setelah keluarga Peggy Setiawan menjenguknya ke Polda Jabar. Kemudian hal itu diceritakan oleh ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan dalam tayangan iNews TV. Rudi memastikan bahwa Peggy Setiawan di Polda Jabar masih dalam kondisi baik-baik saja. Selain itu, Peggy juga tidak mengalami pemukulan apapun selama ditahan di Polda Jabar. Dia menjelaskan bahwa Peggy merasakan hal yang mengganjal ketika suatu malam dia didatangi sosok misterius. Sosok misterius yang menemui Peggy Setiawan ini berjumlah 2 orang. 2 orang misterius tersebut meminta Peggy melakukan